wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in summa amma ba'du. Marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa merasakan bagaimana indahnya dunia ini. Amin. Sholawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang mana ia telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya, Bintan Khairul Umam, akan membawakan pidato yang bertema 5 pilar amalan di tengah pandemi COVID-19. Bapak dosen yang saya hormati, Bapak Fahrul Rozi, dan teman-teman online semuanya yang saya banggakan. Telah kita ketahui bahwa Indonesia telah menginformasikan telah terjadinya wabah COVID-19 yang hingga kini belum juga berakhir. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah penularan dan semakin meluas serta meredakan COVID-19, seperti memberlakukan PBB, pembatasan berskala besar, hingga diwajibkan memakai masker dan hand sanitizer di luar ruangan. Tidak sedikit orang Islam yang terdampak pandemi COVID-19 ini, khususnya dampak ekonomi. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Kita menjadi labil kepribadian bahkan keimanan. Terhambatnya aktivitas perekonomian secara otomatis membuat pelaku usaha yang asalnya berkecukupan lalu tiba-tiba terkena PHK, penghasilan yang tidak menentu, banyak hutang dan lain sebagainya. Ada 5 pilar yang harus kita yakini dan amalkan agar Allah menolong kita dan membuat iman kita kembali kuat insya Allah. Yang pertama, husnuzon atau berbaik sangka kepada Allah. Apapun takdir Allah, ketentuan dan keputusannya, kita wajib berbaik sangka kepadanya. Sebab tidaklah Allah mentakdirkan untuk hambanya yang beriman kecuali untuk kebaikan hambanya tersebut. Apabila kita berbaik sangka kepada Allah bahwa yang kita alami adalah baik bagi kita dan Allah akan menolong kita, maka Allah pasti akan menolong kita insya Allah. Sebaliknya, bila kita berburuk sangka kepada Allah, maka bisa jadi keburukan tersebut menimpa kita. Na'udzubillah. Sahabat Ibnu Mas'ud bersumpah atas nama Allah, tidaklah seorang hamba berprasangka baik kepada Allah kecuali Allah akan memberinya, karena seluruh kebaikan ada di tangan Allah. Maka dalam situasi pandemi seperti saat ini, tetaplah berprasangka baik kepada Allah. Jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Yakinlah kepada Allah, semua kesulitan yang ada akan segera berakhir dengan pertolongan Allah. Yang kedua, bertakwa kepada Allah dalam situasi apapun. Di situasi sulit seperti saat ini, kita wajib semakin mendekatkan diri kepada Allah, bersungguh-sungguh dalam menaati Allah, dan kita jalankan semua perintah Allah serta menjauhi semua larangan-larangannya. Allah tidak mungkin menyia-nyiakan hambanya yang taat kepada Allah. Bahkan Allah telah memberikan jaminan dalam Quran surat At-Tolak ayat 2-3 yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberinya jalan keluar yang untuknya dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Yang ketiga, istiqomah, konsisten dan ajak di jalan yang lurus, jalan ketaatan. Jangan pernah mengambil jalan pintas
atau jalan kesesatan, bahkan jalan kebatilan. Misalnya saja gelap mata, lalu datang ke dukun atau memakan makanan yang haram, mencuri, korupsi, menipu, dan lain sebagainya. Kalau kita memilih jalan kesesatan, maka Allah akan menyesatkan kita. Selalulah berada di jalan Allah, di jalan yang lurus, dan bersungguh-sungguhlah menempuh jalan itu. Karena Allah telah berfirman yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Yang artinya, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Ankabut. Lalu yang keempat, qanaah, puas dengan keputusan dan pemberian Allah. Orang yang paling kaya, paling sukses, dan paling bahagia adalah puas dengan takdir, keputusan, dan pemberian Allah, baik nikmat atau musibah. Karena musibah adalah nikmat. Sebab semua takdir Allah atas orang yang beriman adalah karena kasih sayang Allah, rahmat, dan kebaikannya. Maka semua yang menimpa kita adalah baik, termasuk musibah. Seorang mukmin tidak mengeluh atas musibah yang ada, karena tahu di balik musibah itu Allah merencanakan yang terbaik bagi hambanya. Yang beriman selalu bersyukur kepada Allah dalam hal nikmat duniawi dan senantiasa melihat ke bawah. Yang terakhir, yang kelima, sabar, menerima musibah dan ketentuan Allah, tidak marah atau mencaci maki, tetap sabar, tetap taat kepada Allah, dan menjauhi larangan Allah. Karena dengan bersabar di atas jalan kebenaran, Allah akan memberikan kemenangan kepada kita. Allah akan memberikan kemenangan balasan yang sempurna di dunia sampai di akhirat nanti. Seorang mukmin tidak berputus asa dari rahmat Allah dan tidak mengeluh kepada sesama makhluk, tetapi hanya meminta dan mengadukan nasib dan urusannya kepada Allah. Allah berfirman yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innama asku bathi wa khudni ilallah wa'lamu minallahi ma la ta'lamun. Yang artinya, dia Yakub menjawab, hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Yusuf. Maka berdoalah kepada Allah, adukan semua masalah dan permintaan kita kepada Allah, karena Allah mencintai hambanya yang meminta, merengek, menangis kepadanya, dan Allah pasti akan mengabulkan dengan izinnya. Yakinlah bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan, dan tidak ada yang bisa menolak bahaya dan menghilangkan kesulitan kecuali Allah. Optimislah. Mungkin cukup sekian pidato yang dapat saya berikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila terdapat salah kata dan ucapan, mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.